Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, kita lanjutin lagi ya serial video tentang breedingnya. Sesuai dengan request kemarin, katanya dibanyakin video-video tentang breedingnya. Seperti biasa, saya bukan peternak besar atau bukan pemain besar, jadi ya jangan harap sesuatu yang wah gitu ya. Tapi bila mana pengalaman saya atau bila mana apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, silahkan dipakai. Kalau misalkan dirasa tidak ada manfaatnya, silahkan ditinggalkan. Oke, kita lanjut. Ya, video kali ini saya mau ngebahas tentang penting mana sih antara jantan dan betina untuk ternak gitu ya. Penting mana gitu ya. Kadang kalau misalkan kita mau beternak itu, misalkan budgetnya terbatas nih, beli jantan dulu atau beli betina dulu gitu ya. Atau misalkan betina sama jantan itu ke anak itu lebih ngaruh mana gitu ya, antara jantan dan betina gitu ya. Nah, kalau jawaban singkat, jawabannya itu betina punya porsi lebih ya. Betina itu punya porsi lebih dan sekitar 60-70% ya. Jantan sekitar 30-50%. Nah, itu ya jawaban singkatnya. Tapi kenapa bisa gitu? Nah, kenapa betina lebih punya porsi lebih dibandingkan jantan? Yuk, kalau yang mau tahu alasannya, lanjut. Ya, yang pertama ya, kalau ngebahas tentang ternak itu pasti kita bakal bersinggungan dengan hereditas atau penurunan sifat ya. Jadi ini salah satu teori dari Mandel. Mungkin teman-teman yang sekolah di SMP atau SMA itu ada ya materi ini, hukum Mandel. Nah, hukum Mandel ini ngebahas tentang penurunan sifat atau penurunan karakteristik atau genetik. Nah, pada merpati sendiri itu berlaku ya. Jadi ini berlaku umum untuk seluruh makhluk hidup. Tapi pada teori dan praktek itu banyak sekali missnya itu karena banyak faktor ya. Jadi kalau prakteknya itu banyak faktor. Nah, ini kita akan bahas secara teorinya dulu. Ya, yang pertama hereditas atau penurunan sifat. Kalau penurunan sifat, teman-teman, itu pasti nggak lepas-lepas dari namanya gen atau DNA. Nah, jadi gini loh teman-teman, burung itu kan misalkan jantan ya, betina. Nah, ini kawin. Nah, dia menurunkan anak. Nah, dari anaknya itu sebenarnya merupakan hasil gabungan dari gen induk dan gen jantannya gitu ya. Jadi asalnya gabungan induk dan jantannya. Lalu kok pas kita netesin kadang ada yang ikut ibu, ada ikut bapaknya, ada yang nggak ikut ibu, nggak ikut bapak ya. Jadi ada yang gabungan gitu. Nah, sebenarnya gimana sih itu teorinya? Jadi gini ya, ini saya nggak bahas secara teoritis banget, tapi praktisnya aja gitu ya. Jadi gini teman-teman, pertama karakteristik itu seperti yang saya bilang tadi, itu merupakan gabungan dari kedua orang tuanya gitu. Nah, gabungannya itu ibaratnya patungan lah ya. Jadi ibaratnya taruhlah kita mau nyetak misalkan karakter tembak ya, karakter tembak. Kita punya misalkan kita mau beli karakter tembak lah, ibaratnya kita mau beli karakter tembak. Nah, kita patungan nih. Kita sama teman kita patungan gitu ya. Ini ibaratnya saya ini jantannya dan teman saya itu betinanya. Anggapnya kita berdua itu jantan betina ya. Jadi kita mau patungan, mau beli karakter tembak. Nah, misalkan kebetulan saya lagi pegang duit banyak nih. Akhirnya saya patungnya banyak. Misalkan harga untuk karakter tembak itu misalkan 10.000 ya, misalkan 10.000. Saya lagi punya banyak duit nih. Ya udah, saya patung atau urunan 7.000 misalkan. Nah, sedangkan teman saya misalkan lagi cekak misalkan. Nah, dia cuman bisa matung 200 atau misalkan cuma bisa matung 2.000. Nah, 7.000 ditambah 2.000 kan 9.000 nih. Jadi nggak bisa untuk membeli tadi karakter tembak itu ya. Jadi dari gabungan gen itu belum bisa membeli karakter tembak. Beda lagi misalkan saya patungnya 7.000. Teman saya misalkan patungnya 5.000. Nah, berarti kan digabung jadi 1.300. Nah, akhirnya bisa ngebeli karakter tembak. Justru bahkan bisa ngelebihi, ibaratnya bisa lebih keras lagi tembaknya gitu. Jadi karakter tembak ini merupakan gabungan dari dua gen, induk jantan dan induk betina. Nah, gabungannya ini
dilihat dari jantannya ini dominan atau enggak, ibaratnya kaya atau enggak ya, genetiknya kental, kaya, dominan enggak gitu ya. Semakin dominan dia semakin banyak patungannya, semakin dominan semakin banyak, dan semakin kurang atau resesif ya, lemah ya, resesif, itu patungannya semakin sedikit. Jadi pas anak itu pasti akan mengikuti gen yang lebih kuat ya, jadi patungannya kuat mana gitu. Nah itu akan ngikut, misalkan lagi kebetulan lagi kuat betina, ya udah ikut betina anaknya. Misalkan lagi kuat jantan, ya udah ikut jantan. Misalkan lagi kuat dua-duanya, ya udah keluarlah. Bapak saling menguatkan ya, campuran antara keduanya. Atau lagi lemah kedua-duanya, ya udah keluarnya biasa-biasa aja gitu ya. Itu cara simple atau cara singkatnya. Loh kalau gitu berarti jantan dan betina harus bagus dong bang? Ya betul, harus bagus. Tapi tadi bilang katanya betina itu punya porsi lebih. Nah lebihnya di mana? Oke, nah akan saya bahas. Nah betina itu punya porsi lebih. Porsinya berlebihnya itu di mana gitu. Jadi manusia atau makhluk hidup itu punya beberapa gen ya. Yang pertama itu gen karakter sifat. Nah tadi itu udah saya bahas, itu merupakan gabungan dari keduanya. Yang kedua itu gen mitokondria atau mtDNA. Jadi di dalam sel itu ada bagian atau ada ruangan ya, ada ruangan khusus itu untuk apa namanya, penghasil energi, ruang pembakaran, ibaratnya penghasil energi lah. Dia itu baterai lah. Kalau misalkan HP itu dia baterai, ruangan untuk menghasilkan energi, di situ dia. Nah di situ ada ternyata si mitokondria ini nggak mengikuti gen yang DNA yang ada di sel. Jadi dia punya DNA sendiri atau mitokondria DNA. Nah, mitokondria DNA itu diwariskan hanya dari betina atau maternal ya. Jadi hanya diwariskan dari ibu. Semua makhluk hidup, hampir seluruh makhluk hidup, mtDNA atau mitokondria DNA-nya itu hasil dari ibunya. Jadi dari apa namanya, dari betina gitu ya, karena sifatnya maternal. Kenapa demikian? Karena pas pembuahan itu, jadi si ovum itu dia punya gen gen karakter atau misalkan gen sifat, juga punya gen mitokondria, dan si jantan atau misalkan sperma juga punya gen yang sama, gen sifat dan gen mitokondria. Tapi pada jantan itu di sperma itu terletak di ekor ya. Jadi karena dia energinya tinggi ya, mtDNA itu punya energi yang lebih tinggi, jadi taruhnya di ekor untuk bergerak ya, untuk tenaganya untuk bergerak. Tetap bergerak. Nah pas saat si sperma membuahi ovum, masuk ke ovum, itu si ovum itu punya pintu ya, kayak punya pintu, jadi nutup ceklek gitu. Nah akhirnya si ekornya ini putus ya, jadi tidak ikut ke proses pembuahan. Jadi yang ikut ke proses pembuahannya itu hanya mitokondria, hanya DNA mitokondria dari si ibu gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa betina punya porsi lebih. Nah lalu apa sih fungsinya mitokondria? Jadi mitokondria itu tadi udah saya singgung ya di sebelumnya, bahwa mitokondria itu fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Jadi seluruh sel di tubuh makhluk hidup itu disuplai energinya oleh mitokondria. Tanpa asupan energi yang cukup, setiap sel itu tidak bisa bekerja dengan baik. Otak jadi kurang cerdas kalau kurang energi. Otot jantung kurang cerdas, kurang mompanya kurang kencang kalau energinya kurang. Lalu otot sayap kurang bisa mengepak, kurang kencang ya kalau misalkan asupan energinya dari mitokondria kurang. Sistem reproduksi dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai ibaratnya jantung ya, intinya lah ya, mitokondria itu kayak sebagai bahan bakarnya setiap sel, dan setiap sel itu kan punya fungsi masing-masing. Nah jadi mitokondria itu mempengaruhi fungsi masing-masing organ tubuh pada makhluk hidup. Jadi fungsi mitokondria itu sangat vital sekali ya bagi makhluk hidup. Dan mitokondria sebagian besar dihasilkan oleh betina. Jadi betina yang kita punya misalkan sekarang ini itu mitokondrianya merupakan dari betina sebelumnya dan sebelumnya sampai ke atas. Itu bocoran dari saya. Mungkin teman-teman barangkali mau milih indukan, cari yang satu lain atau satu jarus karena mitokondrianya sama ya. Ya itu aja teman-teman ya. Jadi kesimpulannya nih, barangkali kurang jelas. Karakter ibaratnya rumah lah ya, kalau ibaratkan rumah, mewah enggaknya itu tergantung patungan dari induknya
dan jantannya. Misalkan rumah itu ada AC-nya lah, ada kipasnya, ada TV, ada komputer, ada microwave dan lain sebagainya. Itu fasilitasnya itu tergantung patungan antara jantan dan betina. Nah, lalu si mitokondria itu fungsinya untuk suplai energi atau listriknya lah ya. Jadi listriknya itu bisa nge-up semua fasilitas atau enggak gitu ya. Jadi walaupun fasilitasnya mewah, kalau mitokondrianya nggak kuat ya udah, jadi nggak bisa jalan. Jadi yang terbaik adalah fasilitasnya bagus, yang gen karakternya juga bagus, dan disuplai dengan mitokondria yang bagus atau energi yang bagus. Akhirnya fasilitasnya banyak, karakternya bagus, energi yang masuk juga bagus. Akhirnya jalan semua dan diharapkan punya merpati yang bisa juara gitu ya. Ya gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kalau ada yang salah-salah kata atau salah-salah ini, silahkan di komen ya di bawah, atau kasih masukan dan kritik ya, tentunya dengan data yang akurat. Oh ya, referensi juga saya tulis di bawah. Silakan teman-teman barangkali mau mengkaji atau membaca, referensinya ada di bawah, ilmiah dan tidak asal-asalan. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.